Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yuliana Safitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang genre sastra Nusantara. Ada 3 pengertian genre sastra Nusantara. Yang pertama, istilah genre berasal dari bahasa Prancis yang berarti jenis. Alih pikir yang pertama meletakkan dasar teori genre adalah Aristoteles dalam tulisannya yang terkenal Poetika. Menurut Aristoteles, karya sastra berdasarkan akar perwujudannya terdiri dari 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Epik ini biasa disebut prosa. Drama adalah karya sastra yang didominasi oleh percakapan para tokoh, sedangkan lirik merupakan ungkapan atau ide perasaan pengarang. Lirik inilah yang sekarang dikenal sebagai puisi atau sajak, yakni karya sastra yang berisi ekspresi atau curahan perasaan pribadi yang lebih mengutamakan cara mengekspresikannya. Yang kedua adalah karya sastra merupakan ciptaan yang disampaikan dalam komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan sebagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Karya sastra dikenal dalam 2 bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis karya sastra fiksi adalah prosa, puisi, dan drama. Sedangkan contoh karya sastra non-fiksi adalah biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Menurut Suroto, roman terbentuk atas pengembangan seluruh segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Karya sastra digunakan untuk memenuhi kepuasan rohani penulis dan para pembacanya. Bentuk kepuasan ini dapat diwakili melalui penggunaan bahasa yang bermakna kesenangan, kesedihan, kekecewaan, maupun ungkapan lain yang memiliki nilai keindahan. Pengertian sastra yang ketiga merupakan bentuk fisik dari sastra yang ditulis oleh sastrawan. Ciri khas yang jelas ada di dalam karya sastra adalah keindahan, keaslian, dan nilai artistik dalam isi dan ungkapannya. Suatu karya sastra tidak dapat dikatakan sebagai karya sastra jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. Syarat keindahan di dalam sastra yaitu jika ada prinsip keutuhan, keselarasan, keseimbangan, dan fokus dalam penulisnya. Selanjutnya, identifikasi dan klasifikasi genre sastra Nusantara. Jenis-jenis sastra Nusantara. Yang pertama, puisi. Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Dengan kata lain, puisi adalah rangkaian kata yang sangat padu. Yang kedua, prosa. Prosa adalah jenis karya sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh irama, rima, atau kemerduan bunyi. Selanjutnya, novel. Novel adalah suatu karangan prosa yang sifatnya cerita, yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh cerita.
Istilah roman berasal dari genre romanis dari abad pertengahan yang merupakan cerita panjang tentang pahlawan dan pencintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian-bagian Eropa daratan lainnya. Cerita atau cerita pendek adalah suatu format prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Dalam karangan tersebut terdapat pula peristiwa lain, tapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan, sehingga kehadirannya hanya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar. Drama adalah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dan dialog atau cakapan para tokoh. Lazimnya dirancang untuk menetapkan panggung. Dalam buku Sumarjo, drama adalah gaya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Selanjutnya, klasifikasi genre sastra Nusantara. Ciri umum pada sastra Melayu klasik. Mayoritas hasil sastranya merupakan saduran atau terjemahan dari sastra Arab dan Parsi. Biasanya dikerjakan oleh ulama Nusantara yang belajar ke Mekah atau pedagang yang telah menetap lama di Nusantara. Karya sastra Melayu klasik yang muncul pada zaman Kesultanan ini umumnya membawa corak tasawuf al-atas pada tahun 1972, menyatakan bahwa dalam karya-karya mereka, Islam yang dihadirkan adalah Islam yang ditafsirkan mengikuti konsep-konsep metafisika dan teologi sufi. Penyebarannya secara lisan. Kebanyakan tidak menyebut tanggal, waktu, maupun pengarangnya. Hal inilah yang menjadi kendala dalam merekonstruksikannya dari awal sampai akhir. Tetapi, sastra tersebut masih dapat diidentifikasi lewat huruf, gaya bahasa, dan latar kejadian. Bersifat lisan, bersifat istana sentris, bersumber dari kehidupan istana atau para raja. Selanjutnya, klasifikasi genre sastra Nusantara. Sastra berdasarkan klasifikasi genre dibagi menjadi dua, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Sastra adalah gambaran kehidupan manusia. Penggambaran kehidupan manusia didasarkan pada daya imajinasi, sehingga kehidupan tersebut bersifat imajinatif, meskipun semua karya sastra bersifat imajinatif. Sastra imajinatif adalah sastra yang berupaya untuk menerangkan, menjelaskan, memahami, membuka pandangan baru, dan memberikan makna realitas kehidupan manusia, lebih mengerti, dan bersikap yang semestinya terhadap realitas kehidupan. Jadi, sastra imajinatif ini berupaya menyempurnakan realitas kehidupan, walaupun sebenarnya fakta atau realitas kehidupan sehari-hari tidak begitu penting dalam sastra imajinatif. Ada 3 jenis sastra imajinatif dapat digunakan seperti di bawah ini. Yang pertama, prosa fiksi. Cerita rekaan yang berdasarkan dari fakta dan realitas. Yang kedua, drama. Cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan aksi di hadapan penonton atau audiens. Yang ketiga, puisi. Karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, lirik, dan bait. Jenis-jenis puisi berdasarkan isinya yaitu ode, puisi yang berisikan sanjungan kepada seseorang tokoh atau pahlawan. Kedua, himne, itu puisi yang berisi tentang doa atau pujian
yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Epigram, yaitu puisi yang mengandung slogan, semboyan, atau untuk membangkitkan perjuangan dan semangat hidup. Yang keempat, satris, puisi yang berisi tentang sindiran atau kritik terhadap perilaku seseorang. Puisi epik, yaitu penyair penuturannya sebuah cerita dalam bentuk puisi. Puisi larik, yaitu puisi yang lebih menyuarakan pikiran dan perasaan pribadi penyair. Sajak atau humor, berisi hiburan baik dalam isi maupun teknisi saja. Pastoral, berisi gambaran kehidupan kaum gembala atau petani sawah. Idil, berisi nyanyian tentang kehidupan perdesaan, perbukitan, dan padang-padang. Prodi, berisi ejaan yang ditunjukkan pada karya seni tertentu. Puisi dramatik, yaitu puisi yang berisi analisis fakta seseorang, baik yang bersifat retoris, mitos, maupun fiktif, ciptaan seseorang penyair. Selanjutnya, sastra non-imajinatif. Sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif memiliki beberapa perbedaan, yaitu pertama, dalam karya sastra non-imajinatif, unsur faktualnya lebih menonjol daripada kesahihannya. Ciri-ciri sastra imajinatif dan non-imajinatif terdiri dari ciri sastra imajinatif yang pertama, isinya bersifat khayali. Kedua, menggunakan bahasa yang konotatif. Ketiga, memenuhi syarat-syarat estetika seni. Kedua, ciri sastra non-imajinatif. Yang pertama, isinya menekankan unsur-unsur faktual atau fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif. Yang ketiga, memenuhi unsur-unsur estetika seni. Selanjutnya, genre sastra. Sastra dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sastra non-imajinatif dan sastra imajinatif. Sastra non-imajinatif dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, catatan harian, surat-surat, dan lain-lain. Sedangkan sastra imajinatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu puisi dan prosa. Puisi terdiri dari epik, lirik, dan dramatik. Sedangkan prosa terdiri dari fiksi dan drama. Fiksi terdiri dari novel, cerpen, dan novelet. Sedangkan drama terdiri dari drama prosa dan drama puisi, meliputi komedi, tragedi, melodrama, dan tragedi komedi. Sekian review materi dari saya yang berjudul Genre Sastra Nusantara. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.